Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah hari Senin pagi ya, jadi masih sempat untuk kita lakukan analisa mapping forex. Ini adalah video seri mapping forex yang biasa gue lakukan untuk memprediksi dan bagaimana merencanakan trading selama 1 minggu ke depan. Bagi kalian yang baru pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, boleh coba klik link di atas ini, gue taruh linknya. Di situ gue pernah jelaskan bagaimana step by step membuat watchlist ya berdasarkan custom currency strength dan weakness, tapi bukan langsung di entry begitu saja, tapi kita lihat dulu secara analisa teknikal itu seperti apa. Oke, nah di minggu ini gitu ya, di minggu kemarin di hari Kamis dan Jumat itu didominasi oleh gerakannya si dolar index ini gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, kebanyakan pair itu bergerak low volatile ya. Kalau kalian perhatikan di beberapa pair itu seperti nggak ada volatilitas, pada ranging semua gitu, tipis-tipis. ATR juga pada turun rendah-rendah seperti itu. Ketika FOMC kemarin, lalu itu dolar indeksnya langsung kuat naik, JPY juga kuat naik. Jadi yang pair-pair belakangnya JPY itu pada turun, Euro JPY, GBP JPY, CHF JPY dan seterusnya. Dan jadi kita tahu bahwa USD dan JPY ini lagi strong banget, dan sehingga goldnya juga turun gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih bagaimana kita menyikapi hal ini gitu ya. Dan gua akan melihat pertama dari gold terlebih dahulu. Oke, kita selalu lakukan yang namanya beberapa langkah dalam analisa trading gitu ya. Gue biasa sebut 4 langkah. Yang pertama kita identifikasi tren dan momentum, lalu kita prediksi directionnya sampai mana. Oke, baru kita tentukan untuk entry-nya dan kita eksekusi. Oke. Nah, kita dari gold terlebih dahulu. Ini identifikasi trennya adalah pertamanya dia naik di sini ya, tren kuat naik, lalu di sini dia membentuk base ya. Lalu pada akhirnya dia drop ya, seperti yang gua analisakan di minggu lalu juga, bahwa gold akan turun. Tapi gua nggak trading ya di sini, karena gua nggak lihat ada pattern yang enak untuk di tradingin untuk gold. Jadi ini kalau trading balik lagi ke style masing-masing. Jadi harap analisa yang gue lakukan jangan ditelan mentah-mentah ya, dan kalian harus bisa mengambil keputusan berdasarkan strategi trading kalian masing-masing. Oke. Lalu dia sudah drop dan dia sudah ketemu support yang cukup kuat di sini. Nah, artinya apa? Kalau dia drop dan ketemu support kuat, ada peluang mantul gitu ya, ada peluang mantul. Dan pantulannya itu kemungkinan kalau seandainya bagus gitu ya, harusnya bisa sampai kembali ke 38,2 di sini dari impulsnya gitu ya. Nah, tapi kita akan melawan trennya berarti kalau seperti ini gitu ya, kita melawan momentumnya. Nah, sehingga biasanya kalau turunnya kenceng seperti ini, meskipun mantul ketemu support, biasanya gue akan ngelihat dari sisi lower time frame-nya di H4-nya seperti apa. Nah, kalau nggak ada pattern yang bagus, biasanya gue juga nggak akan trading untuk buy gitu ya di sini ya. Nah, jadi kalian perlu perhatikan kalau kalian melawan momentum, misalkan salah posisi, harus pasang stop loss, dan baiknya juga bisa di reverse posisi. Itu contoh ya, gue ada trading di Euro JPY. Nah, ini gue kasih penjelasan dulu sedikit. Di Euro JPY itu kita trading ya, pertama gue identifikasi trennya, itu dia masih naik kemarin, lalu dia drop di sini, tapi turunnya kuat ya. Jadi ini gue potong dulu, gue potong di sini. Oke. Nah, di sini dia jatuh, di sini ada support nih. Oke, di bawah, area bawah sini ada support. Sebentar, saya mapping dulu. Ya, oke. Nah, ketika dia ketahan di support sini, itu gue lihat dari H4, pergerakan harga di H4-nya gitu ya. Karena kalau dia turunnya kuat dan dia ketemu support, ada peluang dia mantul. Nah, lalu yang terjadi, ini gue turunkan ke H1 kan. Gue turunkan ke H1, dan di sini gue melihat ada semacam perlawanan ya. Nah, ketika dia false break di sini dan dia harganya berbalik arah di sini, ini namanya adalah sharp pattern. Jadi dia harusnya kemarin itu ketika ini terjadi ya, itu bisa mantul balik seperti ini. Nah, tapi yang terjadi dia naik sedikit. Oke. Lalu di sini dia tertahan oleh area base-nya di sini. Dan di sini gue putuskan untuk pasang stop loss di sini ya, karena ada peluang dia naik tetap, karena dia di area support kuat. Stop loss-nya ini gue lakukan yang namanya stop and reverse, dan ketika itu terjadi benar ya, jadi dia break lalu dia pada akhirnya jatuh gitu ya. Nah, kenapa berani dilakukan seperti itu? Karena momentumnya ini lagi kuat turun ya, dan kita melawan trennya. Pastikan kalian punya exit strategi yang bagus yang tetap bisa membalikkan keadaan menjadi profit. Nah, perlu gue garis bawahi ya, bukan berarti setiap kalian entry kena stop loss langsung balik arah, bukan seperti itu. Di sini gue melihat kalau di Euro JPY ini, bahwa dia kalau break support yang ini ya, ketika gue entry di sini buy,
Ketika dia break support sini, dia lanjut ke bawahnya tuh harusnya bisa cukup jauh gitu ya. Jadi artinya ada ruang untuk gerak, seandainya kena stop loss dia bisa berbalik menjadi sell. Itulah yang biasanya enak untuk ditradingkan counter trend ya, seperti itu. Nah sekarang kita balik ke gold. Oke, nah di gold seperti ini, kalau gue pribadi gue melihat masih belum confirm untuk bisa ditradingin ya, karena di sini dia tidak ada pattern yang jelas. Biasanya gue akan tunggu semacam sideway dulu. Seandainya dia mau naik, dia nggak bisa naik ya, harusnya dia bisa sideway dulu agak lama di sini, baru dia mantul balik naik ke atas. Jadi yang gue akan tunggu sideway-nya dulu, mudah-mudahan terjadi dan gue akan coba ambil naiknya. Karena kalau tidak ada sideway tanpa pattern seperti ini, dia bisa terus jatuh ke bawah. Nah, apakah gue berani untuk sell di kondisi saat ini? Itu belum ya, karena dia tertahan di area support di sini dan dia banyak ekor di sini. Oke, jadi gua akan wait and see untuk di gold. Ini pun kalau kita mundur sedikit, oke, sebentar, di sini kita mundur sedikit. Di sini ada area support ya. Jadi ini kalau kita panjangin ke kiri, ini akan ketemu area support di sebelah kirinya. Jadi ini support yang sebenarnya lumayan kuat nih di gold ya. Harusnya dia bisa membalikan harganya untuk naik. Nah, tapi kembali lagi, market tuh nggak ada yang pasti ya. Kita nggak bisa melihat seperti ini, wah dia harus naik, kalau nggak naik lalu alasannya apa, bukan seperti itu. Kadang gerakan market itu dia suka gerakan acak ya, seperti itu. Oke, next, di sini kita lihat di beberapa yang pair belakangnya USD ya, misalnya Euro USD. Nah, kenapa gue melihat seperti ini, karena dia habis gerakan impulsif kuat turun ke bawah, dan di sini dia ada support nih, ini si Euro USD ya. Jadi dia tren gedenya sebenarnya lagi sideway, dia momentumnya jatuh turun ke bawah, jadi ada peluang juga dia mantul gitu, ada peluang juga dia mantul. Ini kurang lebih mirip dengan si gold tadi, sepertinya masih belum ada pattern apapun yang bisa ditradingkan untuk buy saat ini. Jadi meskipun areanya udah bagus, tapi secara price action masih belum ya, karena di sini gue juga melihat dia ada resisten nih. Oke. Nah ini jadi nanggung. Jadi kalau seperti ini, kalau gue berpikiran mau buy karena dia supportnya belum ditembus ya, karena dia udah di area support yang bagus, maka gue buy-nya pun biasanya gue akan tunggu dia ada gerakan impulsif dulu naik ke atas, ke sini retest baru dia naik. Jadi kalaupun gue mau beli ya, biasanya gue akan tunggu hal seperti ini. Ini untuk si Euro USD, oke. Jadi kalau tidak ada gerakan ini, maka kemungkinan dia bisa terus lanjut turun ke bawah. Itu untuk Euro USD. Dan di GBP USD, nah kalau di GBP USD di sini kita lihat ya, kita identifikasi dulu trennya ya. Nah kalau GBP USD ini agak berbeda ya, karena dia justru lebih bearish ya, lebih ke bawah arahnya gue lihat di sini, karena di sini sebelum dia jatuh dia ada base yang cukup lama ya. Dan biasanya kalau ada base yang cukup lama lalu dia ada gerakan impulsif, itu biasanya dropnya akan panjang gitu ya. Meskipun kita udah ketinggalan, namun yang terlihat di sini kalau kita perhatikan, dia pas turun kemarin itu dia break supportnya. Oke. Jadi si candle daily ini dia tembus support yang di sini, dan kalau dia tembus artinya harusnya turun ke bawahnya dia bisa cukup masih lumayan gitu ya, karena dia ada rentang untuk jatuh ke bawah. Nah kalau gue lihat di H4 ya, kalau kita perhatikan di H4 di sini pun terlihat turunnya kuat gitu ya. Jadi dia 1, 2, 3, 4 gerakan candle H4 nya itu dia merah terus, dan merahnya semakin ke bawah bukan semakin kecil gitu ya. Jadi candle merahnya tetap besar, dan dia tidak terjadi banyak ekor di bawah sini ya, tidak ada ekor-ekor panjang seperti itu. Lalu di sini dia membentuk inside bar. Jadi ini inside barnya cukup perfect ya, karena dia terjadinya tanpa ekor-ekoran seperti itu, dan dia udah break ke bawah. Jadi harusnya dari GBP USD malah gue melihat ini bisa drop ke bawah gitu ya, paling tidak untuk gerakan pendek nih 40-50 pips. Karena kalau gerakan agak panjangnya itu dia cukup lumayan ya. Kita ambil aja misalkan support di ekor yang ini, oke. Itu jarak ke bawahnya itu masih ada sekitar 70 pips minimal. Jadi kalau kita trading pendek di sini dengan menggunakan strategi inside bar trading ya, itu bisa dapat paling tidak 40-50 pips dengan probability yang lumayan gitu. Probability kalau inside bar lagi continue begini itu bisa 60% probability menangnya, oke.
Nah, lanjutnya yang gue perhatikan juga ada di beberapa pair di Euro New Zealand, dimana ini gue melihat bullish ya, jadi naik harusnya, dan gue lagi tunggu entry untuk buy-nya. Oke, kita identifikasi trennya. Dia sideways di sini. Gue juga pernah bikin video beberapa waktu yang lalu mengenai Euro New Zealand. Jadi di sini dia trennya balik naik ya, ketika ini break resistance di daily chart. Tapi setelah itu sideways. Jadi dia sideways, resistance kuncinya di 1.7000 di sini ya, area tersebut. Di sini dia mulai break dengan candle yang kuat di daily chart. Nah, lalu kita turunkan ke H4. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada area yang bagus dan seharusnya si Euro New Zealand ini dia bisa untuk gerakan naik ke atas seperti itu. Tinggal kita lihat di mana targeting yang ideal untuk TP-nya gitu ya. TP yang idealnya adalah di area di sini. Kita mundurkan sedikit ya, dan kita bikin zigzag untuk daily chartnya. Oke. Nah, artinya di area atas sini ada resisten yang cukup penting. Dan itu jaraknya cukup jauh ya dari Euro New Zealand saat ini. Jadi ini bullishnya harusnya bisa bertahan. Tinggal gimana cara nyari entry-nya. Jadi ini kalau naik sampai sana itu ada peluang naik 200 pips. Pastikan kalian punya strategi entry yang bagus di sini. Boleh diturunkan ke H1 untuk melihat apa yang bisa terjadi gitu ya. Kalau gue melihat di sini, gue akan tunggu harga untuk drop sekali lagi. Oke. Karena di sini kan dia naik ya, lalu di sini dia jatuh. Nah, untuk dia bikin hal seperti itu, jadi dia enaknya terjadi false break lagi supportnya atau membentuk double bottom dan seterusnya. Oke. Nah, kita kembali ke DXY ya, chartnya dollar index. Nah, karena lucunya kalau gue lihat di grup Facebook gitu ya, ketika market lagi trending itu banyak sekali justru para trader yang margin call gitu ya. Padahal ketika market lagi trending itu sebenarnya chartnya itu harusnya dia lebih bisa predictable ya, dan risk rewardnya akan bagus, probability-nya bakalan tinggi kalau kita ikutin trennya. Nah, si dollar index terlihat di sini meskipun dia udah naik tinggi, tapi saat ini dia membentuk penan gitu ya. Jadi harusnya si dollar indeksnya ini dia dalam jangka pendek ini harusnya tetap bisa lanjut naik gitu. Jadi hati-hati bagi kalian yang pegang di Euro USD, GBP USD dilawan trennya seperti itu. Pastikan kalian punya strategi exit yang bagus, pasang stop loss, dan kalau kalian lihat bahwa ini bisa lanjut naik karena momentumnya juga kuat, pastikan dibalik ya, di reverse strategi posisinya gitu. Itu yang saya lakukan biasanya, tapi hati-hati kalian lihat dulu jarak ke support resistance berikutnya itu masih ada atau tidak, karena kalau nggak ada juga bisa berbahaya. Oke. Nah, gue lihat lagi satu lagi ya di Euro AUD. Euro AUD ini juga harusnya bisa naik ya. Dia harusnya bisa lanjut up karena di sini terlihat bahwa ini ada area yang bagus ya. Jadi dia di sini seperti berbalik ya. Ini kan jadi resisten, di sini break, di sini dia jadi support. Kalau kalian perhatikan juga di sini dia bentuknya udah double bottom gitu ya. Jadi harusnya dia bisa terus naik nih untuk si Euro AUD. Paling tidak dia bisa ngetes ke level sini. Jadi 1.6050 gitu ya. Nah, untuk entry seperti biasa kalian harus putuskan untuk entry berdasarkan lower time frame. Kalau di sini kita perhatikan juga dia udah mulai bentuk yang namanya head and shoulder di sini ya, head and shoulder terbalik. Di sini dia breaknya, dia retest, jadi harusnya dia bisa terus naik ke atas untuk Euro AUD. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa plan your trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.